Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini akan diambil dari Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 16b sampai 27. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.' Jawab Pilatus, 'Apa yang kutulis, tetaplah tertulis.' Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku.' Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, 'Ibu, inilah anakmu.' Kemudian katanya kepada muridnya, 'Inilah ibumu.' Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya." Dan renungan pada pagi hari ini berjudul, Yesus disalibkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan Yesus di kayu salib yang digambarkan dalam Yohanes 19 ayat 16b sampai 27 dimulai dengan peristiwa saat Yesus memanggul sepotong kayu besar di pundaknya. Tubuhnya yang penuh dengan luka akibat cambukan para prajurit Romawi tertatih-tatih naik ke bukit Golgota. Di atas Golgota, Yesus disalib di antara 2 orang penjahat, sehingga genaplah nas yang mengatakan ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Hal ini dapat kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 12b. Setelah itu, Pilatus menuliskan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, dan meletakkannya di kayu salib tersebut. Pada zaman kuno, hukuman mati dengan cara dipaku pada kayu salib merupakan hukuman yang tidak hanya menggambarkan penderitaan fisik yang mengerikan, tetapi juga merupakan penghinaan besar terhadap seseorang. Penyaliban merupakan penghinaan sebab orang yang disalib biasanya adalah seorang penjahat dan seseorang yang dikutuk. Dan juga selama disalib, orang tersebut akan menerima penghinaan dan rasa malu sebab ditelanjangi dan diludahi. Oleh sebab itu, sebelum Yesus disalib, para prajurit Romawi membagi-bagikan pakaiannya di antara mereka. Tetapi seorang prajurit memberikan saran agar pakaiannya tidak dibagi, tetapi diundi, sehingga genaplah nas yang tercatat di dalam Mazmur 22 ayat 19 yang mengatakan, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Oleh sebab itu, kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran bahwa dalam keadaan telanjang dan penuh dengan lukalah Yesus disalib untuk menanggung dosa.
Saudara, tulisan Yohanes mengenai peristiwa kematian Yesus ini memberikan detail tentang ketaatan Yesus. Ia tidak hanya menaati perintah Bapaknya untuk mati dengan cara yang mengerikan, dengan cara yang memalukan, dan penuh dengan penderitaan untuk menebus dosa manusia. Tetapi dia menyerahkan seluruh dirinya, termasuk satu-satunya harta yang ia miliki, yaitu jubahnya, untuk diundi di antara prajurit, sehingga ia menanggung rasa malu sebab kehilangan semua miliknya untuk kita. Dan ketaatannya ini hendaklah dapat menjadi teladan bagi setiap kita dalam menaati kehendak Bapa atas kehidupan kita. Saudara, ada banyak orang Kristen yang setelah mengalami kelahiran baru masih hidup di dalam pemberontakan kepada Allah. Misalnya saja, masih hidup dalam kesombongan, dalam iri hati, hawa nafsu, kemarahan, dan lain sebagainya. Dan melalui perenungan pada pagi hari ini, mari kita tinggalkan semua dosa yang merintangi kita dan hidup sepenuhnya pada ketaatan kepada Allah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kehidupan kerohanian saudara sudah diwarnai dengan ketaatan kepada Allah atas perintah-perintahnya? Jika belum, mari serahkan seluruh hati kita, kehendak kita, dan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga ketaatan kita kepada perintah-perintahnya semakin bertumbuh. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, satu hari Allah tambahkan di dalam kehidupan setiap kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang mau mati buat setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang telah hidup Tuhan, Engkau Allah yang telah bangkit Tuhan, dan Engkau Allah yang telah naik ke surga dan saat ini sedang menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mau menanggung semua penderitaan Tuhan, baik secara fisik, baik secara mental Tuhan, hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih-Mu. Mari pagi hari ini Tuhan, jika Engkau masih menemukan ketidaktaatan dalam hidup kami, mari terus koreksi hati kami Tuhan. Mari terus buat kami semakin kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan di dalam proses penyucian yang Engkau sedang lakukan di dalam kehidupan kami semakin bertumbuh serupa dengan Engkau. Yang kami musrahkan sepanjang hari ini Tuhan, di dalam setiap hal yang kami kerjakan, kami rindu Tuhan semuanya bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.